Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu tanggal 24 November tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Diberitahukan kepada jemaat, minggu depan tanggal 1 Desember tahun 2024 adalah Minggu Adventus pertama, sekaligus peringatan Hari AIDS sedunia. Dalam kaitan dengan itu, akan diadakan aksi sadar 1000 untuk sada. Mohon partisipasi warga jemaat di kebaktian Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 pada kebaktian pagi dan sore. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 17 November tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp13.623.200. Syukur sebesar Rp5.244.500. Persepuluhan sebesar Rp1.800.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.080.000. Penerimaan kolekta Minggu 17 November tahun 2024 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp6.632.000, syukur sebesar Rp120.000, persepuluhan sebesar Rp1.360.000 dan sarana fisik sebesar Rp704.000. Kebaktian Minggu tanggal 24 November tahun 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Peters P. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sebet Abara dan Majelis Jemaat GPM Sejahtera. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Baru, Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini solo Meyano Nicholas dan Raisin Voice Ukulele. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 136 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 193. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di depan pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 November tahun 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
persekutuan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Marilah kita mulai. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Demikianlah nats pembimbing kita yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Jemaat, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Musuh
kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, barui roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi jemaat yang telah mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Aku Tuhanmu berdiri teguh pada pintu, hai ingatan sayangku, terbuka pintu hatimu
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam sukacita bersama di hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman ini kita akan membaca secara berbalasan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Bapak Ibu, kita membaca periokopnya bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketiga Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua di pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kembali menyapa selamat pagi, shalom.
Di minggu depan ada beberapa hari penting yang akan kita laksanakan, baik sebagai warga masyarakat Indonesia, warga gereja maupun warga dunia. Pada tanggal 25 November sampai 10 Desember adalah hari pelaksanaan anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi nanti ada 16 hari yang dilaksanakan. Dan berturut-turut hari tersebut dicanangkan oleh pemerintah global dunia maupun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001. Dimulai dengan tanggal 25 November yang dipilih sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya 3 saudara perempuan, Patria, Minerva, dan Maria Teresa, yang meninggal pada tahun yang sama, pada hari yang sama, pada tahun yang sama. Dan mereka bertiga ini adalah aktivis politik yang tidak berhenti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, dan menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasaan republik di mana mereka tinggal. 29 November, Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. 1 Desember, seperti yang dibacakan di Warta Gereja, bahwa merupakan Hari AIDS sedunia. 2 Desember, Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. 3 Desember, Hari Internasional bagi penyandang disabilitas. 5 Desember, Hari Internasional bagi sukarelawan. 6 Desember, Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan. 9 Desember, Hari Pembela HAM Sedunia. 10 Desember, Hari HAM Internasional. Ibu Bapak bisa Google, Akang aja googling dan menemukan. Dan tanggal-tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari berturut-turut untuk merayakan 16 hari anti kekerasan. Yang kedua, sebagai masyarakat Indonesia, kita akan berhadapan dan berturut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten. Dan yang ketiga, minggu depan kita sudah masuk di masa Advent. 3 hal yang kita akan jalani dan laksanakan sebagai masyarakat Indonesia, warga gereja, dan warga global, warga dunia. Di hari ini dalam pembacaan Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26, Lembaga Alkitab kita LPJ memberikan judul bagi kita sekalian, tema mingguan solidaritas dengan yang lemah. Bagaimana kita bersolidaritas kepada yang lemah? Mari kita lihat perlahan-lahan. Pada ayat 17 kita baca, dimulai dengan menceritakan tentang Yesus yang sedang mengajar orang banyak mengikuti Dia dari Galilea dan Yudea, dari Yerusalem. Ada juga orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang karena dompung kekepoan ikut Yesus, bukan untuk mengagumi, tapi karena naku, mau cari tahu bahwa Yesus ini bikin salah apa. Dong siap sekali. Kalau orang ahli Farisi, kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat hidup di zaman sekarang, beta yakin mereka akan hadir dengan HP-nya yang begitu wah dan siap membidik apa yang akan dilakukan, lalu nanti posting di media-media sosial. Nah itu, biasanya gitu. Banyak dari kita juga yang kadang-kadang menjadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kemudian ayat 18 menceritakan, lalu datanglah beberapa orang menggusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Kita lihat kata ini baik-baik. Mereka menggusung, berusaha membawa masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Usaha untuk menolong sahabatnya, saudaranya yang sedang lumpuh.
Lalu pada ayat 19 dikatakan karena tidak dapat membawanya masuk karena ada orang banyak di situ, mereka naik ke atap lalu bongkar atap lalu menurunkan orang tersebut yang lumpuh itu ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Sebuah efforts yang luar biasa. Ada 6 langkah yang mereka buat. Dijelaskan di dalam Injil Lukas. Sikap kepedulian yang tinggi yang dilakukan oleh beberapa orang, saudara itu, sahabat itu, untuk menggusung mereka orang yang lumpuh di atas tempat tidur. Dan tidak gampang. Dan dari sini kita belajar bahwa untuk menunjukkan solidaritas kepada yang lemah, sembolnya setengah-setengah. Kita terkadang terpaku pada hal-hal yang tidak penting. Bahkan terkadang kita semakin melemahkan orang yang lemah. Kita melemahkan orang yang harusnya ditolong. Ada beberapa statement-statement yang mengatakan bahwa kalau orang lapar, jangan kasih dia makan. Kita kasih saja dia kail untuk bisa pancing, lalu dia dapat ikan baru dia masak. Tapi bagaimana kita berbicara soal lapar hari ini? Kita terpaku dengan kasih makan atau kasih pancingan atau kasih kail. Padahal harusnya kita menolong secara total, secara holistik. Mau tolong orang akan ada dalam program kasihnya, akan ada di jadwal kasih. Kita penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Mau tolong orang, foto dulu supaya ada bukti. Jangan sampai orang bilang palente. Kita terlibat di dalam hal-hal yang tidak penting. Masalahnya kalau foto-foto itu batasnya tipis antara membantu atau mau pamer. Dan kita terlibat di dalam ego narsistik kita. Kita membuat mereka yang lemah sebagai objek untuk memuaskan ego kita agar kita puas dengan diri kita yang sudah membantu orang. Atau bahkan terkadang kita menjadi orang banyak. Ayat 19 jelas menceritakan bahwa mereka yang menggusung tidak dapat membawanya masuk karena orang banyak. Terkadang kita menjadi orang banyak tersebut. Kita menutup akses orang yang lemah atau orang yang sedang berjuang untuk orang yang lemah. Contoh sederhana saja. Orang pingsan, bukan bantu, ketemu tanya, siapa yang pingsan lah? Lalu tutup pontar untuk kepo, supaya mau tahu. Padahal, semua orang bisa bantu tolong orang yang pingsan. Kalau memang saya bisa bantu, tidak perlu ke sana dan bikin sesak sehingga oksigen tidak bisa ada. Orang pingsan nanti saya dapat udara. Atau ada kecelakaan, bukannya menolong, siang kasihannya posting di media sosial. Banyak hal-hal yang sebenarnya kecil-kecil saja, tetapi menjadi penanda bahwa kita adalah orang-orang banyak tersebut yang menutup akses bagi orang-orang yang lemah. Ambulans mau lewat. Kalau siang-siang, apalagi jam 3 siang di jalan-jalan macet, mana ada yang mau kasih lewat? Sorry saya, padahal orang sengsara di dalam ambulans ini. Kita penuh dengan prasangka, jangan sampai tukang ambulans itu bikin tipu-tipu saja. Atau kadang-kadang ketika ambulans jalan, dikasih jalan, ketong ikut-ikut di belakang supaya cepat sing terjebak macet. Banyak. Perilaku kita menunjukkan orang banyak tersebut. Mau minta putar sedikit di halaman supaya, jangan-jangan saya ada, padahal orang mau lewat untuk membantu orang yang lain. Atau stigma, diskriminasi yang kita berikan kepada mereka yang lemah. Kita sering bergosip kepada orang-orang yang lemah. Kadang kita pura-pura peduli. Tunggu beta cari tahu dulu, beta tanya dia supaya cari tahu. Supaya apa? Bisa meneruskan berita tersebut. Kita sangat terhimpit menjadi komunitas yang tidak menyediakan ruang penyembuh bagi orang yang membutuhkan. Ruang-ruang penyembuhan sebagai komunitas yang menyembuhkan itu tidak ada. Solidaritas yang lemah
tidak hanya melibatkan orang yang berhubungan langsung dengan korban atau orang yang termarginal atau orang yang lemah itu, atau relawan yang sering kita sebut kepada mereka-mereka yang membantu, tetapi kepada kita semua. Kita harus menjadi komunitas yang menyediakan dan rela menyediakan ruang-ruang penyembuh bagi semua orang, bahkan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, sehingga kita mampu menjadi komunitas yang menyembuhkan. Kita mampu menjadi ruang-ruang, kita mampu menjadi komunitas yang menyediakan ruang-ruang penyembuh itu sendiri. Bahkan komunitas itu adalah penyembuh itu sendiri. Yesus akan menyebutkannya. Kita akan lihat di ayat yang terakhir bagaimana dia menyuruh orang yang lumpuh itu untuk pulang. Karena Yesus tahu untuk sembuh secara total, orang tersebut butuh pulang ke rumah. Komunitas yang dimana dia disembuhkan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di ayat 20. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus tidak melihat satu orang saja, orang lumpuh atau mereka yang menggusung, Yesus melihat mereka. Berarti Yesus melihat mereka yang menggusung, Yesus juga melihat mereka, orang yang lumpuh tersebut. Dan Yesus berkata kepadanya di ayat 20, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus tidak sekedar menjawab kebutuhan pandangan umum yang berakar di dalam masyarakat Yahudi bahwa seseorang yang lumpuh itu oleh karena dosanya ataupun karena dosa orang tuanya. Tetapi juga Yesus menyembuhkan mereka yang sedang berusaha. Bayangkan, menggusung teman mereka yang lumpuh ditandu, kita tidak tahu kondisi dulu yang mungkin lebih berat. Lalu berusaha masuk, menerobos orang, tidak mampu lagi, mereka berusaha terus. Ini menunjukkan bahwa mereka yang menggusung adalah juga bagian dari keluarga, saudara, teman, kerabat, orang yang lumpuh itu yang juga mungkin terstigma, terdiskriminasi, yang menderita. Dan mereka berusaha naik ke atas atap. Kondisi atap pada penduduk saat itu di mana memiliki tangga. Tetapi membayangkan kita menaiki tangga rumah dengan menggusung seseorang. Itu hal yang luar biasa. Keinginan untuk sembuh, itu yang Yesus lihat. Kemampuan dan usaha yang untuk sembuh, itu yang Yesus lihat. Sehingga ketika Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni," Yesus tidak hanya berkata kepada satu orang, Yesus berkata kepada teman-temannya yang menggusungnya, Yesus berkata kepada komunitasnya, bahkan mungkin juga Yesus sedang berkata kepada orang banyak. Terkadang stigma tidak dirasakan hanya oleh orang-orang yang lemah atau korban atau penyandang disabilitas atau mereka yang punya gangguan mental. Tetapi stigma hadir untuk keluarga mereka, orang-orang di sekitar mereka, sehingga membuat mereka menjadi berat, dan lebih berat itu ketika mereka melampiaskan kepada orang yang menjadi korban sesungguhnya. Menjadi korban double, berganda. Yesus menyasar perkataan, "Hai saudara, imanmu engkau telah sembuh, dosamu sudah diampuni." Yesus menyasar kepada semua orang, bukan karena soal menyembuhkan secara psikis, tetapi juga menekankan bahwa untuk sembuh, komunitas juga harus sembuh. Untuk sembuh, orang sekitar juga harus dibebaskan. Cara berpikir, sudut pandang itu harus dibebaskan. Agar orang bisa total sembuh, bahkan masyarakat bisa sembuh. Ayat 21 dan ayat 22, kita melihat ternyata menembus blokade itu bukan soal fisik saja. Kita lihat di ayat 21, ada ahli-ahli Taurat yang juga sudah disebutkan dari awal. Ada orang-orang Farisi yang juga sudah disebutkan dari awal. Dan mereka berpikir di dalam hatinya, siapakah orang yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka fokus pada hal-hal yang ritualistik, fokus pada hukum-hukum,
yang tidak membantu orang untuk dibebaskan. Karena itu Yesus tahu. Ayat 21 hingga ayat 22 juga menjelaskan kepada kita bahwa blokade orang banyak itu bukan soal fisik, menerobos kerumunan, tapi menerobos sudut pandang, menerobos hati, menerobos cara berpikir. Sehingga terkadang orang menjadi lemah bukan karena ruang fisiknya, tapi psikisnya dibuat menjadi berat. Orang menjadi lemah oleh karena diberatkan oleh sudut pandang orang lain, komunitas. Orang menjadi korban oleh karena pandangan orang yang terus menusuk, membuat seseorang itu menjadi lemah dan berat. Sehingga di sini kita melihat bagaimana orang banyak dan Yesus menerobos kedua hal itu, dan bahkan Yesus tahu apa yang sedang diusahakan oleh orang-orang yang menggusung ini. Solidaritas terhadap yang lemah harus total karena kita menembus beberapa blokade fisik dan psikis. Fisik dan sudut pandang, cara berpikir. Kita belajar juga dari tuan rumah yang punya rumah ya. Bukan cuma orang teman-teman yang menggusung. Karena tuan rumah yang membiarkan rumahnya dibongkar juga memiliki kelapangan hati agar orang bisa mendapat Yesus dan mengalami penyembuhan. Tidak gampang. Semua orang mau, siapa yang mau dapat bongkar dia pun rumah supaya orang yang tidak dia kenal sembuh. Jangankan dibongkar, orang mau putar di kintal sebentar saja ada yang mau kasih. Kadang-kadang kita berpikir, siapa yang mau masuk di orang pun kintal? Atau jangan seperti itu. Kita ruang-ruang publik kita terkadang kita kuasai sehingga kadang-kadang orang tidak bisa jalan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Betani tinggal di arah gunung yang dimana jurang di bawah dan orang pun benteng rumah. Tanggal-tanggal dekat Advent nih, orang bikin rumah banyak, perbaiki banyak. Katong semua mengerti sebagai orang Kristen. Katong tahu bahwa semua hal akan dipersiapkan. Tapi kadang-kadang orang menumpuk timbunan-timbunan, lalu kas tinggal jalan yang kecil, kiri kanan alor itu, untuk per jalan satu oto, padahal itu jalan dua oto atau jalan dua kendaraan. Kita mengerti, tetapi kadang-kadang orang yang timbun bahan bangunan juga tidak mengerti. Membahayakan orang yang akan lewat. Kadang-kadang pemerintah bikin jalan, tutup got supaya bisa jalan tidak membahayakan. Orang parkir, tutup jalan. Atau orang langsung bikin jualan dagangan dan sebagainya. Ruang publik kita menggambarkan kesiapan komunitas kita, publik kita sebagai ruang-ruang penyembuh, sebagai ruang-ruang untuk mendukung orang yang lemah. Siap atau tidak? Contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu contoh-contoh yang kecil, contoh-contoh sederhana di waktu-waktu sehari-hari. Itu menunjukkan bahwa siapa kita. Kesalahan komunitas itu sebenarnya menunjukkan siapa kita sebagai bagian dari komunitas itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat di ayat 23, ketika Yesus menjawab orang Farisi, Yesus sedang berusaha merubah cara pandang mereka. Yesus sedang menerobos blokade tersebut sehingga mereka yang berusaha menyembuhkan bukan cuma mereka yang menggusung orang lumpuh tersebut, tetapi juga Yesus. Yesus sedang menerobos blokade cara pikir orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Karena mungkin saja mereka memberatkan orang-orang yang ingin sembuh tersebut. Mungkin saja, kita tidak tahu. Biasanya mereka yang berpikir, memiliki pikiran
stigma, diskriminasi terhadap orang lain kadang-kadang menekan sangat berat sehingga orang yang ingin dipulihkan, komunitas yang sedang dipulihkan tidak bisa pulih hanya karena 1-2 orang punya cara pandang atau dominasi orang-orang tertentu. Karena itu pada ayat yang ke-23 Yesus menerobos blokade tersebut, dan pada ayat 24 Yesus mengatakan tentang kuasa keberadaannya sebagai Tuhan, sebagai anak manusia, dan kemudian ia berkata kepada orang lumpuh itu. Sekarang Yesus menyasar kepada individunya, walaupun nanti pada akhir penyataannya dia melibatkan kembali komunitasnya. Yesus berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di sini kita melihat bahwa untuk sembuh kita harus proaktif. Tidak hanya diam saja. Kata bangun, angkatlah tempat tidurmu menunjukkan kemampuan seseorang untuk proaktif terhadap penyataan Yesus. Kita harus punya iman untuk sembuh. Jangan juga kita terlena dengan semua fasilitas-fasilitas yang ada. BPJS untuk kesehatan sudah ada, bayar. Itu kewajiban kita. Kita menikmati hak-hak yang harus kita nikmati, tapi kita juga punya kewajiban yang harus kita tuai, yang kita tunai sebagai bagian dari komunitas. Dan ketika kita sudah sembuh, harusnya kita mampu menjadi penyembuh bagi orang lain, bukan juga menjadi blokade orang banyak. Dan kemudian pulanglah ke rumahmu. Rumah yang digunakan oleh Yesus, oikos, menunjukkan sebuah kondisi stabil, keluarga. Rumah bukan hanya sekedar fisik, tetapi psikis. Rumah dalam bentuk spirit. Komunitas yang menerima orang yang lemah itu, korban, atau mereka yang termarginal. Keluarga yang siap menerima. Dan kemudian ayat 25 kita melihat orang yang lumpuh itu seketika itu juga bangun di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Dan terkadang kita hanya sampai pada mengangkat tempat tidur, pulang ke rumah, lupa memuliakan Allah, lupa bersyukur atas penyembuhan yang Yesus berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian kita menjadi orang banyak tersebut. Ayat 26 menunjukkan bahwa semua orang takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Bersyukur mereka takjub dan memuliakan Allah karena mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang menghalangi orang yang ingin sembuh, sehingga mereka berubah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita belajar tentang bagaimana menjadi orang yang memiliki solidaritas terhadap yang lemah. Bahwa kita menjadi orang-orang yang membantu bagi orang-orang yang lemah, harus berjuang sungguh-sungguh, harus holistik, harus utuh, jangan setengah-setengah. Bahkan kalau kita tidak bisa menjadi orang yang langsung terjun langsung, seharusnya kita proaktif menjadi orang-orang yang menyediakan ruang penyembuh, ruang yang aman, ruang yang nyaman bagi semua orang, bagi perempuan, bagi korban, bagi orang yang termarginal, bagi korban kekerasan, bagi anak-anak, mereka yang memiliki sebagai penyandang disabilitas, mereka yang punya gangguan mental, dan sebagainya. Bahkan kita menyiapkan keluarga kita menjadi komunitas yang menyembuhkan, agar anak-anak kita, suami dan istri kita juga menjadi orang-orang yang penyembuh, tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi keluarga besar dan komunitas kita yang lebih besar. Jemaat dan gereja ini harus menjadi komunitas yang memiliki solidaritas yang tinggi terhadap yang lemah. 16 hari pelaksanaan anti kekerasan terhadap perempuan, 16 hari anti kekerasan
menjadikan momen di mana kita untuk berusaha sungguh-sungguh untuk berpihak kepada yang lemah. Beberapa hari lagi kita akan menjadi warga masyarakat yang ikut melaksanakan pemilihan, berpartisipasi di dalam memilih, menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita juga harus mampu memilih dengan hati nurani, memilih yang baik, dan bukan karena perbedaan lalu kita egois satu dengan yang lain, hanya karena momen yang sesaat untuk memilih pemimpin-pemimpin kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Keluarga dan keluarga saya mau baku mangangalai, tetangga dan tetangga saya mau baku mangangalai karena perbedaan-perbedaan. Sampai kadang-kadang orang yang lemah itu bingung. Seharusnya kita memberikan suasana yang baik. Kita seharusnya memberikan suasana yang kondusif untuk seluruh program-program dan agenda-agenda kemasyarakatan kita berjalan dengan baik. Itu adalah komunitas yang menyembuhkan. Bukan saling hina di media sosial, saling baku bicara di media sosial, saling segala macam saling. Sehingga terkadang hanya untuk momen-momen sesaat, pintu rumah satu dengan yang lain tak tutup bagi yang lain. Padahal kita punya tujuan yang sama, walaupun terkadang kita memiliki jalan yang berbeda. Itu yang harus kita catat di dalam hati kita. Itu yang harus kita catat di dalam otak kita. Bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi komunitas yang baik, yang menyembuhkan. Solidaritas bagi yang lemah itu dimulai dengan melakukan tindakan yang baik dan tidak menimbulkan permusuhan atau konflik. Itu yang menjadi landasan berpikir kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana blokade-blokade yang dilalui oleh mereka yang menggusung orang lumpuh. Kita belajar juga bagaimana Yesus merubah cara berpikir, blokade berpikir tersebut sebelum menyembuhkan individu tersebut. Berarti kita belajar bahwa solidaritas bagi yang lemah itu mulai dari cara pandang kita. Dan itu dimulai dari cara pandang diri kita sendiri. Cara pandang kita yang dibangun dari tradisi keluarga dan komunitas kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikut bersolidaritas kepada yang lemah. Kita menjadi orang-orang yang membuka ruangan, menyediakan hati kita, kelapangan hati kita, keluarga kita, bahkan rumah kita, komunitas kita. Sebagai orang-orang yang menyembuhkan. Kita pilih mau jadi siapa. Tentunya semua orang menjadi Yesus. Tapi kadang-kadang kita termakan menjadi orang banyak itu. Bahkan jadi orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Selamat mempersiapkan diri dalam melaksanakan hak pilih kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Selamat mempersiapkan diri menyambut masa-masa Advent kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat diundang berdiri untuk bersama kita mengaku iman kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad, marilah dengan hati dan iman kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan Jukulele, Raisin Voice Jukulele, dalam mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita melakukan lagu Dua Sahabat Lama nomor 165 dan 156. Baitnya yang pertama dan seterusnya. Yang terkasih di antara sasaran.
jiwa-jiwa Tuhanku, biar carilah bahwa menata sunnah-Mu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan tak bermakna, jiwa-jiwa Tuhanku, biar carilah bahwa menata sunnah-Mu. Intan dari gurun yang dulu kotor dan keji, sekarang ini tampaklah pada tajuknya permai. Intan-intan tak bermakna, jiwa-jiwa Tuhanku, biar carilah bahwa menata sunnah-Mu. Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois Saudara Miano Nicholas. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. Amin.
the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. For your faithfulness to me, oh, I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Terima kasih untuk pujian yang diberikan baik kepada paduan suara ukulele, Rayson Voice Ukulele, dan solois Miano Nicholas. Tuhan memberkati setiap talenta yang dipersembahkan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa
Dan doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah pemilik kehidupan kami datang melalui anakmu Yesus Kristus dengan dituntun oleh Roh Kudus dengan pengakuan Engkaulah sumber kehidupan kami. Kepadamu kami bersyukur oleh karena perkenaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir bersama-sama sebagai persekutuan yang beribadahkan Engkau di hari Minggu yang kudus ini, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersama bersekutu memuji nama-Mu. Biarlah seluruh peribadahan kami ini diterima oleh Tuhan, dan kami dibentuk menjadi orang-orang yang diperbaharui, orang-orang yang diampuni dosanya dan diperbaharui melalui firman Tuhan. Dan kami bisa melabakan apa yang Tuhan berikan kepada kami dengan semua kasih Allah yang besar. Karena itu Tuhan, kami datang dan kami berdoa menyerahkan setiap kehidupan pribadi-pribadi kami, setiap kehidupan keluarga-keluarga kami yang hadir dengan seluruh latar belakang kami yang berbeda-beda, kami yang datang dengan semua latar belakang kami yang tidak sama ini Tuhan. Kami yakin bahwa kami tidak tertutup di hadapan-Mu. Setiap individu yang datang bersama, setiap individu yang datang kepadamu Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Karena itu berkati kami, baik sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga kami, sebagai ayah ibu dalam kehidupan keluarga kami dengan anak-anak kami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, mulai dari dari bayi yang ada di dalam kandungan sampai kami yang beranjak dewasa sebagai pemuda dan pemudi. Kami menyerahkan seluruh kami masing-masing. Kami yakin Tuhan tahu kami dengan semua kepelbagaian kami. Allah selalu mau mengurapi kami dan menolong kami. Berkati setiap kehidupan rumah tangga dalam kehidupan keluarga, dalam permohonan dan pergumulan mereka. Satukanlah mereka tetap di dalam persekutuan yang kudus itu, dalam pernikahan mereka yang kudus. Melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai suami dan istri kepada setiap pasangan-pasangan mereka. Mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah-tengah pergaulan-pergaulan yang sesat, di tengah-tengah gelombang perbedaan konteks dan fenomena-fenomena yang terus menjadi pengaruh yang tidak baik dan negatif bagi keutuhan rumah tangga Kristen. Kami berdoa ya Tuhan untuk keutuhan keluarga Kristen. Orang tua yang melaksanakan tugas tanggung jawab pendampingan mendidik anak-anak mereka. Mereka yang bekerja dengan setiap usaha-usaha mereka. Siapapun mereka ya Tuhan. Bekerja di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Mereka yang membangun usaha-usaha mereka. Mereka yang menawarkan jasa. Mereka yang adalah buruh pekerja atau buruh upah harian. Mereka yang adalah menawarkan jasa-jasa mereka yang bekerja di laut, di udara, di darat, di mana saja Tuhan, dengan bidang-bidang mereka, dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan. Tuhan berkati agar setiap upaya-upaya yang mereka lakukan membawa hasil yang baik. Mereka tidak hanya menjadi orang-orang yang menopang kehidupan rumah tangga, mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka, keluarga mereka, tetapi juga menjadi berkat bagi semua, bahkan bagi orang yang mengasihi mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua orang yang lemah, mereka yang termarginal, mereka yang adalah korban kekerasan, mereka yang selalu menjadi orang-orang yang pinggirkan. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan firman Tuhan yang telah kami dengar, membuat kami belajar banyak. Sehingga kami menjadi individu-individu penyembuh, orang-orang yang mau merelakan hati untuk terus berusaha bagi orang lain, untuk sembuh, bahkan diri kami sendiri menjadi penyembuh-penyembuh itu sendiri. Kami juga menjadi orang-orang yang mau merubah sudut pandang dan cara berpikir kami agar orang lain menjadi sembuh, bahkan diri kami sendiri dan keluarga kami. Dan kami menjadikan kehidupan kami pribadi maupun keluarga kami, rumah tangga kami, komunitas kami, persekutuan kami, gereja kami, masyarakat kami menjadi komunitas yang menyembuhkan. Biarlah kami belajar dan merubah diri kami agar seluruh hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki solidaritas yang tinggi
bagi mereka yang lemah. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang membutuhkan. Semua orang yang berkebutuhan khusus secara fisik maupun mental. Tuhan memberkati mereka, keberadaan mereka untuk kami belajar tentang kehidupan. Tidak menjadi objek-objek pelayanan kami, tetapi menjadi orang yang bersama-sama membangun kehidupan bersama di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau memberkati mereka. Berikanlah mereka fasilitas yang terbaik agar mereka bisa berhadapan dan menjalani seluruh proses dan pergumulan hidup mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka untuk menopang keluarga-keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka, teman-teman mereka, bahkan komunitas yang ikut mendukung agar mereka sembuh, agar mereka mendapat lagi kehidupan yang baik, yang sesuai dengan hak mereka. Kami menyerahkan mereka semua. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak kami, mulai dari bayi yang ada di dalam kandungan, anak-anak kami yang bertumbuh di dalam usia-usia mereka, balita, para bayi, bahkan anak-anak kami di tingkat-tingkat pendidikan, bahkan anak-anak kami di tingkat pendidikan perguruan tinggi, dan pemuda-pemudi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjadikan mereka generasi-generasi emas, generasi-generasi yang memiliki masa depan. Berikan mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari pergaulan yang sesat, berikanlah mereka kecerdasan, berikanlah mereka kemampuan untuk mampu memaksimalkan apa yang mereka punya, belajar dengan sungguh-sungguh agar mereka menjadi masa depan, memiliki masa depan yang cerah. Jadi tulang punggung bagi kami semua, keluarga mereka, bahkan gereja dan masyarakat. Ya Allah Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para janda, duda, anak yatim, anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang membutuhkan. Orang tua kami yang lanjut usia, warga gereja senior, kami taruh semua mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah jua yang akan selalu mau menolong mereka dan menuntun mereka bersama-sama dengan kami sebagai satu persekutuan tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh kehidupan gereja kami, mulai dari tingkat sinode, klasis sampai jemaat. Para pemimpin-pemimpin gereja kami, ketua sinode, MPH, bahkan di tingkat-tingkat klasis dan jemaat. Tuhan memberkati kami, mereka dengan hikmat, agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Setiap pelayanan-pelayanan yang mereka emban, setiap penugasan-penugasan, agar setiap penugasan-penugasan yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan melambangkan amanat Tuhan yang agung untuk menyejahterakan semua orang untuk mendapat dan menemui Allah. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi klasis Kota Ambon, terkhususnya yang menjadi penyelenggara dalam ibadah minggu di gereja Maranatha. Tuhan berkati ketua klasis, sekretaris klasis, Tuhan berkati MPK klasis Kota Ambon. Tuhan berkati setiap sekbid yang bekerja bersama-sama di dalam bidang-bidang pelayanan di klasis Kota Ambon. Bahkan Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di klasis Kota Ambon, berbahu-membahu menggusung setiap pelayanan-pelayanan yang ada, bahu-membahu menjalankan tugas amanat pelayanan agung. Allah Bapa di sorga, kami khusus berdoa bagi majelis jemaat GPM Sejahtera yang bertugas di hari ini, di jam ini, dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka dengan semua tugas tanggung jawab yang mereka jalankan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh persiapan untuk menghadapi pemilu di beberapa hari ke depan. Kami berdoa bagi lembaga-lembaga terkait untuk proses pemilihan, agar semua proses boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi keamanan, polisi dan tentara yang menjaga seluruh kondisi agar kondusif dan bisa menjalankan seluruh pesta rakyat ini. Kami berdoa untuk setiap petugas lapangan yang mengantar surat suara ke tempat-tempat terpencil. Kami berdoa untuk lembaga penyelenggara pemilu. Kami menyerahkan semua orang yang bahu-membahu, bahkan semua orang yang terlibat di dalam pemilihan ini. Kami yakin dan percaya dengan niat yang tulus, yang baik, niat yang sama, tujuan yang sama. Kami bersatu di dalam perbedaan kami, walaupun jalan kami berbeda. Tetapi kami menyuarakan hal yang sama untuk tujuan mulia itu. Karena itu Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan kami sebagai masyarakat Indonesia yang akan terlibat di dalam pemilihan untuk memberikan suara kami.
kami bisa melaksanakan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia untuk sebuah tujuan yang mulia sesuai dengan hati nurani kami. Tuhan berkati semua kami dan biarlah Tuhan jua yang mengendalikan semua hasil yang ada untuk kemuliaan nama Allah jua. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelaksanaan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Setiap lembaga yang mendukung korban, setiap lembaga yang mendukung mereka yang lemah, setiap orang-orang yang menjadi sukarelawan, setiap mereka yang terlibat, setiap mereka yang lemah, mereka yang adalah korban, Tuhan tolong mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan pulihkan mereka, agar mereka pulih dan mereka mampu mendapatkan kesembuhan yang total. Bahkan semua orang yang terlibat mendapat pemulihan dan seluruh hak-hak mereka terpenuhi. Keadilan bagi mereka terpenuhi, keadilan bagi keluarga mereka terpenuhi, keadilan bagi korban yang lemah terpenuhi. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu semua orang yang kami yakin Tuhan mengenal setiap individu-individu dan pribadi mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami. Kami menyerahkan pemerintah kami, Kota Ambon, ke dalam tangan pengasihan-Mu, para pelaksana tugas tanggung jawab pemerintahan, semua orang yang bekerja, agar tata pelaksanaan seluruh kehidupan di Kota Ambon berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Provinsi Maluku, para pemimpin-pemimpin kami yang mendapatkan jabatan dan amanat untuk menjalankan tugas tanggung jawab. Tuhan juga memberkati mereka dan semua kami yang terlibat sebagai masyarakat di Provinsi Maluku maupun di Kota Ambon. Kami yakin dan percaya dengan seluruh kehidupan kami, Allah jua yang mau bersama-sama memberkati seluruh kehidupan kami agar kami mampu mengamalkan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk seluruh kasih Allah yang besar. Kami menjalani seluruh hari hidup kami dengan percaya bahwa jikalau di minggu lalu kami bisa menjalaninya, kami menjalani minggu depan dengan seluruh hati yang penuh harapan, dengan mata yang tertuju kepadamu. Ini doa dan sembahyang kami ya Allah Bapa di sorga, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar para murid berdoa, bersama-sama kami menyatukan hati dan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami ke dalam. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk pengutusan dan janji penyertaan jemaat diundang berdiri. Jangan kamu takut, aku adalah, itu Tuhan janji, biarkanlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu.